Oke, halo semuanya. Kami akan membahas tentang manajemen rantai pasok dengan fokus pada fenomena yang sedang berdampak signifikan di industri, yaitu kenaikan harga biji plastik dunia. Sekilas mungkin ini terlihat hanya sebagai kenaikan harga bahan baku biasa, namun dampaknya jauh lebih luas karena dapat mengganggu seluruh alur rantai pasok pada hulu hulu hingga hilir, dan itulah yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini. Next. Mari kita mulai dari akar masalahnya. Semua ini berawal dari faktor eksternal, yaitu konflik geopolitik Iran-Israel yang berdampak pada terganggunya jalur distribusi minyak dunia, khususnya di Selat Hormuz. Akibat gangguan ini, harga minyak dunia mengalami kenaikan karena plastik merupakan turunan dari minyak. Maka, harga biji plastik pun ikut meningkat. Jika kondisi ini terjadi di perusahaan kita, dampaknya langsung terasa di beberapa bagian utama. Di sisi pengadaan, biaya bahan baku meningkat dan ketersediaannya menjadi tidak pasti. Di sisi produksi, biaya operasional naik sehingga margin keuntungan tertekan. Sementara di sisi logistik, biaya transportasi ikut meningkat karena kenaikan harga bahan bakar. Dari sini kita dapat melihat bahwa bahwa satu masalah itu tuh dapat langsung mempengaruhi, kondisi internal di perusahaan. Next. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana gangguan ini mengalir dalam sistem layaknya efek domino. Nah, dimulai dari sisi pemasok, di mana terjadi kelangkaan bahan baku dan waktu pengiriman yang semakin panjang. Artinya, bahan baku tidak hanya lebih mahal, tetapi juga datang lebih lambat dari biasanya. Hal ini kemudian berdampak ke pabrik karena bahan baku terlambat, proses produksi menjadi tidak optimal. Nah, perusahaan mungkin harus menurunkan kapasitas produksi atau menyesuaikan jadwal. Akibatnya, biaya per unit meningkat dan efisiensi menurun. Nah, lalu masuk ke tahap distribusi dan retail. Perusahaan berada dalam posisi yang sulit. Di situ Eee, satu di satu sisi biaya meningkat, tetapi di sisi lain harga jual tidak langsung dinaikkan secara signifikan karena adanya persaingan pasar. Nah, hal ini menyebabkan margin semakin, tertekan. Nah, kemudian dampaknya sampai ke konsumen. Permintaan sebenarnya tidak hilang karena plastik tetap dibutuhkan, namun yang berubah adalah perilaku konsumen, seperti mengurangi pembelian, menunda pesanan, atau mencari alternatif bahan. Nah, perubahan ini membuat permintaan menjadi tidak stabil. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat memicu bullwhip effect, yaitu ketidaksesuaian antara stok dan permintaan dalam rantai pasok. Next. Baik, di sini kan how to fix it gitu ya. Jika kondisi ini benar-benar terjadi di perusahaan, mungkin diperlukan langkah penanganan yang terstruktur. Dari jangka pendeknya, fokus utamanya menjaga operasional tetap berjalan, misalnya dengan memprioritaskan produksi pada produk tertentu, menyesuaikan stok bahan baku yang penting, serta melakukan komunikasi dan negosiasi ulang dengan pemasok. Terus yang kedua, ada jangka menengah, mungkin perusahaan bisa melakukan penyesuaian sistem, salah satunya mengurangi ketergantungan pada satu pemasok dan mulai mencari alternatif termasuk pemasok lokal. Selain itu, perusahaan juga dapat mempertimbangkan penggunaan bahan alternatif seperti plastik daur ulang dan di sisi lain pengelolaan persediaan perlu dibuat lebih fleksibel agar mampu menghadapi ketidakpastian. Untuk jangka panjangnya, perusahaan perlu membangun ketahanan rantai pasok. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi untuk memonitor kondisi secara real time, mengoptimalkan jalur distribusi agar lebih efisien, serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku tersebut. Dengan langkah-langkah ini diharapkan perusahaan dapat lebih siap menghadapi gangguan di masa depan. Nah, sebagai kesimpulannya, kenaikan harga biji plastik tidak hanya berdampak pada satu bagian saja, tetapi mempengaruhi seluruh sistem rantai pasok dari hulu hingga hilir. Gangguan pada bahan baku dapat menyebabkan peningkatan biaya, gangguan produksi, hingga perubahan perilaku pasar. Oleh karena itu, kunci utamanya dalam menghadapi kondisi ini adalah kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dan membangun sistem rantai pasok yang lebih kuat dan fleksibel. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Selamat malam.